Assalamualaikum Pak Dahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dahlan? Baik, hari ini baru selesai mengajar cucu-cucu. Cucu saya ini 3 di sekolah Ciputra, di sana ada pelajaran Mandarin. Tetapi cucu saya yang 3 lagi sekolahnya di Al-Azhar, yang di sana tidak ada pelajaran bahasa Mandarin. Sehingga selama karantina COVID ini, kita pengen bikin sejarah supaya tidak berlalu begitu saja. Supaya selama COVID ini ada kenangan yang bisa dikenang seumur hidup dengan cara apa ya? Karena anak-anak saya bahasa Inggrisnya bagus. Cucu-cucu saya bahasa Inggrisnya lebih bagus dari saya. Kalau saya mengajar bahasa Inggris nggak lucu, malah cucu saya yang harus ngajar saya bahasa Inggris. Menang saya kan hanya 1. Saya bisa bahasa Mandarin, cucu saya tidak bisa. Karena itu kita putuskan bersama-sama bagaimana kalau selama COVID-19 ini cucu-cucu saya belajar bahasa Mandarin. Dan karena kita perkirakan kan ini tidak 1-2 minggu akan selesai. Ini kan bisa 2 bulan. Nah, selama 2 bulan mungkin siapa tahu lumayan bahasa Mandarinnya begitu. Supaya ada artinya lah, ada arti dan ada kenang-kenangan dari COVID-19, ada sesuatu yang dicapai. Oke Pak. Sahabat saya di Bogor, di kantor saya ini, sementara Pak Dahlan di Surabaya, di rumah. Lihat di rumah Pak Dahlan, ya. Pak Dahlan ya benar-benar di rumah karena pakai sarung. Santri saya juga kalau di rumah pakai sarung. Ya, tadi ternyata saya kira Pak Dahlan di rumah ini tenang-tenang saja, ternyata sibuk juga. Tadi baru selesai mengajar cucu-cucunya bahasa Mandarin. Pak Dahlan selama COVID ini, selama di rumah saja ini, selain tadi mengajar cucu-cucu bahasa Mandarin, Pak Dahlan ngapain aja? Saya sepakat bahwa untuk orang seperti saya, jangan sampai selama COVID-19 ini dilewatkan begitu saja, hanya nganggur di rumah atau hanya santai-santai. Tidak, kami sudah bertekad harus ada sesuatu yang dihasilkan dari musim karantina ini. Nah, itu apa? Ya pertama tadi cucu-cucu belajar bahasa Mandarin, kemudian saya terus terang saja untuk pertama kalinya selama beberapa tahun terakhir bisa sholat tarawih dengan tertib, tepat pada waktunya, dan kan dulu kan kita ini sibuknya bukan main ya kan? Betul. Jam-jam tarawih itu kan jam-jam tarawih itu kan jam-jam deadline berita-berita kota. Sehingga relatif kita tarawih itu nantilah, terus kadang-kadang tertidur jadi juga nggak tarawih begitu. Nah ini pertama kali dalam beberapa tahun terakhir ini tarawih dengan cara tertib dan berjamaah. Luar biasa. Apakah Pak Dahlan disibukkan juga oleh orang-orang yang nelpon, yang video call atau bertanya tentang apa, wartawan soal apa begitu? Tentu. Misalnya kemarin itu ada 3 webinar. Jadi kemarin penuh sekali, pada pagi hari itu webinar tentang puasa. Kemudian pada jam 3 sore itu webinar tentang energi, yaitu bagaimana nasib keuangan PLN pada zaman seperti ini, yang pemakaian listrik itu turun, yang penugasan dari pemerintah banyak sekali, termasuk mendiskon pelanggan-pelanggan yang kelas kecil, dan utang yang begitu banyak, dan kelebihan listrik, ini harus bagaimana. Nah, saya diminta berbicara solusinya seperti apa, begitu. Nah, kemudian sore hari pada jam 4, itu saya harus ke Masjid Agung Surabaya untuk webinar tentang kiat-kiat tetap kreatif pada saat terjepit seperti sekarang ini. Ya, itu juga yang saya mau tanyakan. Pak Dahlan, ini kan di masa pandemi yang sudah berjalan sekian bulan ini kan dunia usaha sebegitu jatuh ya. Menurut pandangan Pak Dahlan seperti apa? Bagaimana caranya supaya ini bisa bangkit mereka? Ya, tentu ekonomi ini sekarang sulitnya bukan main, meskipun sebetulnya sejak sebelum COVID sudah mulai sulit.
Jadi ibaratnya kita jalannya sudah tidak tegak, kemudian kena tinju oleh COVID ini, ya sempoyongan lah begitu. Tetapi sebetulnya memang usaha-usaha sudah mulai agak sulit sebelum ada COVID. Nah, sekarang lebih parah lagi untuk bidang-bidang tertentu. Tentu ada beberapa bisnis yang tetap menarik, bahkan semakin menarik, yaitu yang kaitannya sama obat-obatan, yang kaitannya sama vitamin-vitamin, yang kaitannya sama pelindung diri, apakah masker, apakah baju pelindung, itu lagi booming luar biasa. Tetapi banyak juga yang betul-betul harus berhenti berbisnis. Nah, banyak mana antara yang sulit sama yang enak, tentu sekarang lebih banyak yang sulit. Itulah sejak awal sebetulnya semua tahu bahwa saya ini pengen kalau bisa waktu itu lockdown saja. Lockdown katakanlah 2 minggu atau 1 bulan, tetapi setelah itu cepat selesai, kemudian kita cepat berbenah. Ibaratnya rumah kita ini kan sedang kebakaran. Nah, sebaiknya kebakarannya ini cepat-cepat dipadamkan. Nanti setelah apinya padam, baru kita bangun rumah ini kembali begitu. Nah, tetapi mungkin pemerintah punya pikiran sendiri, akhirnya menerapkan PSBB, itu pun sudah sangat belakangan. Ya, saya tentu tidak bisa apa-apa. Kalau dibilang kecewa tentu, tetapi kan tidak boleh juga terlalu lama kecewa. Orang kecewa kok lama. Kecewa itu boleh, tapi jangan terlalu lama. Akhirnya saya juga harus menerima keadaan bahwa pemerintah kita melakukan begitu, ya apa boleh buat, ya kita harus terima. Memangnya kita mau ngapain begitu. Maksud padahal kita lockdown itu biar kita susah-susah 1-2 bulan daripada nanti susah berbulan-bulan ke sana, maksudnya gitu. Betul, lebih baik kita susah sekali, tapi kira-kira maksimum 1 bulan. Memang biayanya akan sangat besar. Saya perhitungkan sekitar 500 triliun, tetapi kita mampu mengadakan 500 triliun itu sepanjang setelah itu ekonomi segera bangkit kembali. Nah, tapi ya sudahlah, itu nggak usah dibicarakan lagi, nggak usah disesali, karena yang terjadi ya sudah seperti ini. Nah, sekarang bagaimana agar keadaan ini bisa terkendali? Tentu kita ini tidak sesakit kalau ada lockdown dulu. Ya, kita ini cuma kalau lockdown itu sangat sakit. Kalau sekarang ini sakit gitu. Tetapi sakitnya lebih panjang. Nah, ibarat saya rumah kita sedang kebakaran. Kita tidak robohkan rumah ini waktu kebakaran. Kan ada kalau rumah itu kebakaran kan robohkan saja biar cepat selesai nanti dibangun gitu. Nah, kita ini kan enggak. Apinya kita coba kita padamkan. Tapi api ini karena besar sekali, api ini menyala terus. Nah, sambil memadamkan itu sambil memperbaiki rumah. Jadi rumah ada kebakaran, rumah diperbaiki, kebakaran jalan terus, ya perbaikannya jalan terus, nanti kebakaran lagi. Nah, begitu. Nah, ini yang terjadi sekarang ini, kita berusaha memperbaiki rumah yang sedang kebakaran. Nah, tentu lebih sulit, tetapi ya harus kita terima, pemerintah sudah memutuskan seperti itu, kan kita tidak bisa berbuat lain. Begitu. Sahabat, Pak Dahlan ini pernah punya perusahaan lebih dari 100. Menurut saya penting sekali kita mendengarkan apa kata beliau, dan beliau ini juga adalah Menteri BUMN ya di masa Presiden SBY. Dan ya kita ingin sekali apa kira-kira yang bisa disampaikan oleh Pak Dahlan kepada kita. Pak Dahlan, kira-kira selain tadi bisnis APD dan vitamin dan obat-obatan, apakah juga bisnis lain tadi? Kemarin misalnya ada seorang pengusaha kue kering yang tahun lalu dia hanya menjual 6.000 toples. Ini baru saja diberitahu saya kemarin itu dia menjual 12.000 toples. Dan tadi dia beritahu lagi, dia nambah karyawan malah. Saya tanya alasannya apa? Ini rupanya mungkin orang di rumah saja, banyak cemilan, banyak apa, dan ini juga menjelang Lebaran. Kira-kira menurut Pak Dahlan ada lagi yang selain itu?
Saya banyak sekali kasus seperti itu, bahwa ini ada pedagang, bukan pedagang, restoran Ya. menjual rawon di Kediri, Ya. kemudian tentu pembelinya menurun, tetapi istrinya ini pinter sekali membuat sambal. Akhirnya dia membuat sambal, kemudian sambal itu dikemas, Ya. dijual secara online, dan sekarang juga banjir order. Sampai dikirim dari Kediri itu dikirim ke Jakarta itu sampai kewalahan. Nah, intinya bahwa mutu adalah segala-galanya sekarang ini. Jadi kalau memang Anda memproduksi kue dan mutunya bagus, harganya oke, pasti dicari orang. Nah, sambal, sampai ketika penjual sambal dari Kediri itu ngirimi saya sambal, saya sampaikan ke beliau, mudah-mudahan ini jalan baru bagi warung Anda yang selama ini jualan rawon. Karena saya bilang bahwa sambal pun akan ada rajanya, raja sambal. Sambal. Jadi kue juga akan ada rajanya, raja kue. Segala hal akan ada rajanya. Dan itu adalah orang-orang yang mempunyai produk dan produknya itu betul-betul istimewa, diakui oleh banyak orang. Dan saya sampaikan kepada pengusaha sambal dari Kediri itu bahwa di Amerika itu ada pengusaha yang luar biasa konglomeratnya. Dan dia bergerak di bidang sambal. Dan pengusaha itu pengungsi dari Vietnam pada tahun 75. Jadi saya kira bencana yang dia terima melebihi apa yang kita terima. Dia dari Vietnam karena Vietnam perang kan, kemudian Vietnam Selatan kalah, dia mengungsi dan mengungsinya itu tidak bisa dengan tenang. Kalau kita kan mengungsi bisa dengan tenang, dia mengungsi dengan naik perahu terombang-ambing, kemudian sampai di Pulau Galang di Indonesia, dan akhirnya dia bisa sampai ke Amerika. Di Amerika 1 bulan dia mulai gelisah karena kangen sambal. Dan sambal ini kan memang membuat kangen. Dan kangen sambal, di Amerika tidak ada sambal Vietnam. Nah, lantas karena dia bisa bikin sambal gaya Vietnam, dia bikin sambal, dibagikan ke keluarga-keluarganya, seneng semua, akhirnya jadi bisnis dan sekarang menjadi konglomerat besar di Amerika, bergerak di bidang sambal, sampai punya perkebunan cabai berpuluh-puluh hektar di Amerika. Nah, jadi pokoknya sekarang carilah punya kemampuan di bidang apa, dan itulah yang harus dijual habis-habisan. Ya, sebelum lanjut, saya lihat Pak Dahlan ini rambutnya sudah rapi nih, sudah potong rambut rupanya. Ini banyak anak-anak di rumah udah gondrong semua. Iya, memang sejak pertama saya bilang bahwa sekarang ini orang potong rambut pun kan takut. Nah, ini kesempatan bagi para tukang cukur untuk berpikir bahwa sekarang ini sudah terlalu banyak bapak-bapak yang rambutnya panjang. Pasti gelisah dan pasti pengen cukur rambut. Nah, tolong kegelisahan ini ditangkap. Jangan sampai kegelisahan ini dibiarkan saja. Ini peluang yang besar sekali. Cuma ini kan takut mau potong rambut. Nah, maka para tukang potong rambut, carilah jalan agar Anda bisa menjamin rambut yang dipotong itu, pemilik rambut yang dipotong itu tidak akan terkena COVID dari Anda. Dan kemudian saya juga berani, karena saya ditawari tukang potong, Pak aman Pak, karena saya pakai ini. Ayo udah, saya potong. Dan sekaligus potong ya sekaligus gundul aja, supaya nanti panjangnya lama, seperti Anda. Padahal saya itu sebetulnya mau lihat rambutnya Pak Dahlan yang gondrong. Udah potong beberapa hari yang lalu dan sekaligus potong gundul aja, karena kita tahu bahwa kita tidak mudah lagi untuk potong rambut. Ya. Pak Dahlan punya asumsi-asumsi nggak kira-kira tentang penanganan COVID ini, sehingga kapan kira-kira bisa berakhir dengan pola model yang sekarang ini di Indonesia dengan PSBB dan segala macam ini? Ini ramalan klinik atau ramalan ilmiah karena banyak sekali ramalan ini. Ada orang meramal berdasarkan matematika. Ada orang meramal berdasarkan algoritma. Ada
orang berdasarkan proyeksi statistik, ada yang meramalkan berdasarkan ilmiah kedokteran. Nah, ini banyak sekali. Sampai saya barusan kira-kira seminggu yang lalu membaca ramalan dari anak berumur 14 tahun di India yang dia tahun lalu pada bulan April, jadi belum ada tanda-tanda akan ada COVID, itu dia meramalkan bahwa dunia akan diserang wabah yang akan luar biasa sejak akhir tahun 2019 sampai Juni tahun 2020. Dan puncak dari wabah itu terjadi tanggal 31 Maret 2020. Ini anak umur 14 tahun meramalkan begitu. Dan ternyata betul. Sehingga sekarang anak ini selalu dicari untuk ditanya kapan berakhirnya ini. Ya, nah, anak-anak ini mengatakan berakhirnya pada akhir Juni. Ya saya nggak tahu. Tentu saya tidak mau berpegang yang begitu. Saya lebih realistis bahwa ini perkara tidak mudah. Sebelum ditemukan vaksin, sebelum ditemukan obat, maka tetap saya tidak mau berpegang pada ramalan siapapun, kecuali bahwa kalau kita melakukan pencegahan pasti akan berhasil, tetapi pelan-pelan. Gitu. Oke. Padahal sekali lagi saya ingin mengulangi lagi bahwa dunia usaha sudah luar biasa hancurnya ya teman-teman, ini sudah sudah luar biasa terpuruk sekali dan seperti mereka kehilangan harapan. Dan bagaimana mereka bisa menjemput kembali harapannya? Kira-kira insentif ya, atau harus ada insentif seperti apa untuk menyelamatkan bisnis ini, dunia usaha ini? Tentu mau tidak mau pemerintah harus menyelamatkan ini, mau tidak mau. Karena kebakaran ini sudah sangat parah. Nah, sekarang ini itulah topik tulisan saya di Diswe hari ini dan disambung besok lusa, yaitu tentang bagaimana harus menghidupkan kembali ekonomi nasional ini. Tentu dengan asumsi kalau wabahnya ini berakhir. Dan di situ memang perdebatan cara yang akan ditempuh itu cara yang bagaimana sekarang masih berlangsung, belum ada keputusan dan ya pilihannya dua lah, cetak uang atau pinjam lagi, cetak uang atau pinjam lagi, karena mengharapkan sumber uang dari tempat lain pasti tidak ada lagi, misalnya dari pajak atau pendapatan non pajak, ya nggak mungkin lah ya. Pajak itu kan ibarat menarik pajak, itu ibarat mengambil telur dari tempat pendaringan ayam. Nah sekarang ini kan ayamnya tidak bertelur, karena ayamnya lagi sakit. Ayamnya ini kan ekonomi atau pengusaha, ayamnya lagi sakit tidak bertelur, kan nggak ada telurnya. Sehingga pajak ini ibarat telur itu, sekarang nggak ada telur. Nah kalau dipaksa-paksa oleh pajak agar ayam ini mengeluarkan telur, ya paksa aja lah sampai dipijit-pijit pun perut ayam itu yang keluar ya telek lah, bukan telur begitu. Karena memang keadaannya sangat berat. Nah, saya berharap ikuti Diswe besok sama besok lusa, di situ ada gambaran. Tetapi memang kita harus jelas dulu kapan COVID-19 ini akan berakhir, karena kalau tidak diberi injeksi uang berapapun mungkin hanya akan habis untuk konsumsi, karena orang misalnya pabrik mau jalan, kalau produknya tidak laku karena tidak ada orang keluar rumah, takut keluar rumah meskipun tidak ada lockdown, tapi kan tetap orang menjaga, ya nanti susah lagi. Nah, sehingga saya berharap masing-masing orang kita, terutama saya ya, sekarang ini kita harus menjaga diri baik-baik. Saya memang tidak terlalu ketat seperti 2 bulan yang lalu. Sekarang saya ini begini, dan sebaiknya semua orang melakukan ini. Kita harus berpikir, kira-kira hari ini kita akan kemana? Jangan
hanya di rumah saja. Ini kalau nanti peraturan sudah membolehkan ya. Ya. Jangan hanya di rumah saja, harus bekerja. Tetapi ke tempat kerja harus pakai apa? Ini harus dihitung. Sepanjang Anda mempunyai sarana yang aman dari penularan, ya menurut saya nggak apa-apa. Misalnya Anda naik sepeda motor. Menurut saya nggak apa-apa. Kan kecuali Anda di jalan diludahi orang misalnya. Nah, tentu itu perlunya jaga jarak. Dan Anda kan pakai helm. Helm yang rapat. Berarti Anda tidak mungkin kena cipratan batuknya orang. Anda nggak mungkin kena ludahnya orang. Berarti Anda aman. Naik sepeda motor berarti aman. Tentu sebelum naik sepeda motornya dicuci dengan sabun. Sebetulnya kan aman. Ya, apa alasan ketularan kan nggak ada. Nah, tinggal Anda naik motor ini mau kemana? Katakanlah mau ke pasar. Karena mau kulaan, misalnya mau cari bahan ke pasar. Nah, Anda harus perhitungkan parkir di mana. Sepanjang tempat parkirnya sudah Anda hitung dan itu aman, menurut saya juga nggak apa-apa Anda parkir di situ. Tetapi kan sepeda motor kita tinggal. Selama kita tinggal, kita tidak tahu apa yang terjadi. Ada baiknya Anda bawa sabun. Bawa sabun, bawa cairan, air, dan nanti ketika Anda mau pulang pakai motor itu, bagian-bagian yang akan Anda pegang Anda cuci. Ya tentu yang baik adalah dengan disinfektan, tetapi kan mahal. Mahal. Tapi kalau dengan sabun kan, kalau perlu ya Anda membawa air sabun, air yang sudah disabun, sabunnya nggak usah dibawa, kemudian itu Anda bawa dalam ransel, nanti ketika mau naik motor lagi, maka stangnya dicuci, tempat duduknya dicuci, paling nggak banyak habisnya dan nyucinya 10 detik. Pokoknya lama. Nah, ukurannya itu begini. Anda nyanyi Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Selesai. Happy birthday to you. Nah, itu ukurannya itu. Itu berapa detik itu. Sambil nyuci kan, sambil nyanyi kan nggak apa-apa, sambil gembira begitu. Nah, jadi ketika berangkat dari rumah aman. Motor kan mungkin tadi malam sudah berapa jam nggak dipakai. Berarti kan seandainya ada virus kan sudah mati. Kemudian Anda naik motor pakai helm. Berarti Anda aman. Di jalan Anda pasti aman karena naik sepeda motor sendirian, tidak boncengan. Kemudian sampai di tempat parkir Anda aman. Kemudian Anda balik ke tempat parkir, Anda merasa tidak aman. Nah, motor saya tadi dipegang siapa saja. Nah, tapi Anda cuci pakai sabun. Setelah Anda cuci kan Anda merasa aman, pulang lagi. Nah, mestinya sampai di situ tidak ada pikiran untuk saya tertular. Nggak ada pikiran itu. Tinggal tadi ketika di dalam pasar, Anda seperti apa? Seberapa dekat dengan pembeli yang lain. Kalau banyak orang di situ ya Anda menjauh dulu. Seberapa dekat Anda ngomong dengan penjual, ya Anda agak jauh dan Anda harus pakai masker. Menurut saya aman. Sehingga intinya adalah cobalah tiap hari menghitung Anda akan kemana dan Anda harus bagaimana agar sampai pulang nanti tidak tertular. Caranya bagaimana? Begitu. Nah, saya menghitung seperti itu. Sehingga misalnya tadi pagi saya ke pabrik. Ke pabrik yang baru saya bangun, belum terlalu selesai. Nah, saya menghitung seperti itu. Saya dari rumah naik mobil sendirian, mobil saya sudah 1 malam suntuk tidak dipakai, berarti asumsinya mobil saya ini bersih, toh kemarin juga tidak ada yang naik. Nah, saya ke pabrik, setir sendiri, berarti tidak tertular siapa-siapa. Keluar dari pabrik, kebetulan masih sepi karena belum jadi, aman. Kemudian saya periksa di situ, jauh dari orang. Kemudian saya bicara-bicara sama staf di situ, tapi dia pakai masker, saya pakai masker. Menurut saya aman. Kemudian saya pulang, sampai di rumah saya pikir lagi. Tadi saya ngapain saja, ini. Menurut perhitungan saya aman. Aman. Kita bisa kerja, tetapi kita berhitung. Terhindar dari sugesti juga karena sudah aman itu. Iya. Saya kira
sebaiknya semua orang siap-siap untuk memulai hidup baru normal, kembali normal, tapi tidak kembali normal dalam hidup baru. Hidup baru normal, normal hidup baru. Nah, normalnya yaitu tadi berhitung. Kira-kira hari ini apa saja potensi yang bisa menular ke saya. Sepanjang sudah dihitung, nanti saya mau ke pabrik. Saya akan naik mobil sendiri, saya setir sendiri. Mobil ini tidak pernah dimasuki orang. Nah, kemudian sebelum saya masuk mobil, ketika membuka pintu, saya bersihkan dengan sabun. Berarti bersih. Sampai pabrik, saya tadi begini, bersih. Pulang, bersih. Ya sudah, begitu. Ya, saya pikir ini ilmu baru yang sangat praktis. Berhitung ya, berhitung ya. Ya, sahabat, ini yang tadi saya bilang ya, logika-logika sederhana seperti ini yang mungkin penting bagi kita di tengah kesulitan yang luar biasa. Seolah-olah kita sudah harus mengurung diri di rumah dan tidak boleh kemana-mana. Habis kita. Ya. Padahal kalau dihitung-hitung, padahal ini kan kira-kira ada 20 tulisan padahal tentang COVID. Kira-kira begitu. Saya kira lebih ya. Saya kira 60 ada. 60 banyak. Iya. Lebih, saya kira 60 pun lebih 60. Karena saya sudah menulis COVID ini sejak awal Januari. Ketika di Tiongkok dilanda COVID, saya sudah menulis dengan harapan supaya Indonesia siap-siaplah, begitu harapan saya waktu itu. Tetapi kan kita menganggap enteng, kemudian menganggap bahwa ini kan hanya urusan di Tiongkok sana, tidak akan sampai di sini. Bahkan kalau ada yang mengatakan di Indonesia sudah mulai ada corona, waktu itu kan dibilang corona gitu kan, sudah melakukan, dibilang itu hoax gitu. Sehingga kita cenderung waktu itu sangat-sangat menyepelekan. Nah, terjadilah sekarang.